Selamat datang dalam acara Hot Rabbit News bersama saya, Maria Yesika Sino. Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu negara. Pendidikan sendiri tidak terlepas dari peran seorang guru. Namun, akhir-akhir ini, eksistensi guru sangat-sangat memprihatinkan. Dilansir dari salah satu blog berita tentang pemecatan guru honorer sekolah dasar di salah satu kabupaten Manggarai Barat. Bagaimana kejelasan beritanya? Mari kita saksikan bersama. Lazarus Cabut adalah seorang guru honorer yang mengabdi selama 10 tahun lebih di Sekolah Dasar Impres Lebat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Ia dipecat tanpa ada alasan yang jelas. Di kediamannya, kepada media pada Kamis 12 Januari 2023, ia mengaku telah bekerja secara profesional dan selalu berusaha memberikan yang terbaik selama 10 tahun tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, dirinya bahkan tidak memiliki catatan buruk sebagai tenaga pengajar. Dikatakannya, hubungannya dengan kepala sekolah baik-baik saja. Dan pada 7 Januari 2023, kepala sekolah tersebut langsung menerima guru baru untuk menggantikan posisinya. Oke, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan apa berita yang telah terjadi. Nah, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah kedua narasumber kita. Hari ini ada Kakak Erik dan Kakak Ain. Halo Kakak Erik dan Kakak Ain. Halo. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan ya. Oke. Baik, kali ini Kakak Ain, Kakak Erik sama saya nih, kita akan membahas salah satu kasus yang sedang terjadi atau sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat ya, tentang pemecatan guru honorer yang sudah mengabdi selama 10 tahun dipecat tanpa ada alasan yang jelas, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, menurut Kakak Ain dan Kakak Erik, tanggapan kalian tentang berita ini gimana sih? Ayo, mulai dari siapa? Dari Kakak Ain atau dari Kakak Erik? Oke, dari saya. Dari Kakak Ain, silakan Kakak Ain. Oke, kalau dari sayanya itu alangkah baiknya kepala sekolah ini sebelum memecat guru harus besertakan alasan yang jelas kenapa dipecat. Terus mengingat negara Indonesia ini berada di bawah payung hukum atau berada di bawah undang-undang. Jadi semua tingkah laku atau perbuatan kita itu sudah ada di peraturan perundang-undang. Nah, terkait perilaku dari kepala sekolah ini yang memecat guru honorer tanpa alasan yang pasti, menurut saya ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan pendidik dan tenaga pendidik. Nah, lebih khususnya itu di poin 2 di bagian A ada, kalau tidak salah di situ ada terkait perilaku yang adil. Nah, kalau menurut saya dari perilaku kepala sekolah ini sudah bertentangan dengan undang-undang tersebut, di mana kepala sekolah tidak adil dalam memecat guru tanpa memberikan alasan yang pasti. Itu dari saya. Dari sayanya itu alangkah baiknya sebelum dipecat itu harus disertakan dengan alasan yang pasti kenapa gurunya itu dipecat gitu. Oke, terima kasih Kakak Ain pendapatnya. Kalau dari Kakak Erik, menurut Kakak Erik seperti apa pendapatnya tentang berita ini? Oke, baik, terkait dengan berita tadi yang sudah disajikan, bahwa menurut saya terkait dengan guru honorer yang dipecat, yang sudah mengabdi selama 10 tahun dipecat tanpa alasan yang jelas, bahwa ada 3 poin penting yang perlu kita kritisi bersama. Yang pertama tadi terkait dengan ungkapan dari Lazarus Cabut itu yang menyatakan bahwa dia sudah menjalankan tugas selama dia mengabdi di sekolah itu, sudah menjalankan secara profesional. Dan yang kedua, bahwa dia ketika diduga untuk mengunggah video di media sosial, bahwa dia mengakui bahwa dia tidak pernah mengunggah video apapun di media sosial. Dan yang ketiga terkait dengan ujaran dari kepala sekolah, dalam kalimatnya itu tadi dikutip bahwa sebelum saya dipenjarakan maka saya harus pecat salah satu guru dari sekolah ini. Itu artinya bahwa kepala sekolah memiliki pendam tersendiri atau masalah secara pribadi, yang notabene di sini bahwa tidak boleh dibawakan dalam situasi di mana kita bekerja. Artinya bahwa ketika masalah pribadi kita tanggung secara pribadi, tetapi di sini kepala sekolah
melakukan ini, yaitu akan melampiaskan permasalahan pribadinya untuk supaya sama menanggung kesengsaraan atau menanggung permasalahan yang dialami. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana situasi dari sekolah itu ketika 1 minggu setelah kejadian itu, bahwa sekolah itu akan menerima guru baru. Itu artinya bahwa sudah jelas dan sudah terang-terang bahwa sekolah itu mengalami permasalahan yang sangat signifikan yang berpengaruh pada tugas ataupun wewenang dari kepala sekolah sendiri, yang mungkin hanya diketahui oleh guru honorer itu, yaitu Lazarus cabut, sehingga dia menerima guru baru itu guna untuk memenuhi tuntutan terhadap masalah yang ia hadapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Erik. Nah, sangat prihatin ya. Jadi posisinya nih Bapak siapa tadi? Lazarus. Bapak Lazarus ya, Iya. sudah mengabdi 10 tahun, tahu-taunya dipecat tanpa ada alasan. Jadi, kita lanjut nih. Apa sih solusi dan saran bagi seorang guru honorer dari Kakak Erik maupun Kakak Ain? Solusi bagi si guru honorer biar tidak nanti dipecat, atau untuk kepala sekolahnya biar tidak salah menggunakan wewenang. Kalau saya lebih ke kepala sekolah, karena begini, guru itu pada saat dia masuk di suatu lembaga pendidikan, tentu dia melewati persyaratan. Nah, kalau dia sudah masuk di lembaga pendidikan, itu artinya kepala sekolah ini sudah menerima semua dia sudah tahu bahwa si guru ini sudah memenuhi persyaratan ijazah atau kemampuan yang dimiliki. Terus tidak mungkin guru masuk di sebuah lembaga pendidikan itu masuk saja gitu. Tentu mereka melamar dulu. Nah, melamar, apalagi ini guru honorer, melamar nanti itu berkasnya diseleksi. Nah, yang diterima menurut saya yang diterima itu sudah terbaik menurut kepala sekolah. Nah, kalau misalnya menurut dia itu tidak terbaik, kenapa diterima begitu? Nah, terus dipecat. Kalau menurut saya solusinya itu saya pertama kepada kepala sekolah ya. Solusi, kalau saran dari saya, lebih baik kalau misalnya ada permasalahan pribadi, itu jangan sangkut paut dengan masalah jangan bawa-bawa ke dunia pekerjaan. Karena ketika kita menyangkut pautkan masalah pribadi, apalagi kita kan itu seorang guru itu ditiru dan digugu. Nah, sebenarnya itu tidak baik, tidak patut dicontohi oleh masyarakat ataupun peserta didik. Nah, kalau misalnya ada permasalahan pribadi, selesaikan secara pribadi. Ataupun kalau misalnya dipecat, itu harus bersertakan alasan kenapa dipecat. Misalnya kalau kurang profesional ya dia dipecat karena tidak mengikuti atau menaati peraturan yang sudah disepakati bersama di sekolah. Nah, begitu. Kalau untuk gurunya itu saya lebih ke saran dari saya itu harus menjadi seorang guru yang profesional. Ya, jangan profesional dalam mengajar, dalam apapun itu. Harus menjiwai perannya itu. Oke, terima kasih Kakak Ain. Kalau dari Kakak Eri, bagaimana tuh solusi dan saran? Kalau saya itu yang pertama perlu kita juga sebelum kita memberikan solusi, kita perlu tanya dulu mengapa ia sampai dipecat. Mengapa kepala sekolah itu mengambil kebijakan seperti itu? Baru nanti kita akan telusuri bagaimana solusi. Nah, terkait dengan berita yang dikasihkan sudah diterang-terangkan bahwa guru honorer sudah menjalankan tugasnya secara profesional. Artinya bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, dari kepala sekolahnya itu hanya dugaan sementara, hanya hipotesis jawaban sementara bahwa Bapak Lazarus ini atau guru honorer itu tadi sudah menyiarkan video di media sosial. Nah, oleh karena itu solusi yang saya tawarkan di sini yang pertama itu adalah kepada guru honorer. Kita sebagai guru honorer, yang pertama kita mengetahui hierarki. Kita harus memahami hierarki, bagaimana susunan strukturnya, bahwa saya posisinya sebagai apa. Nah, ketika saya sebagai kepala sekolah, maka kita harus tahu bahwa posisinya saya dan apa wewenang saya yang saya harus menjalankan. Dan begitu juga dengan kepala sekolah, harus menjalankan wewenangnya sebagaimana mestinya. Jangan karena menganggap sebagai pemimpin di satu sekolah, maka dengan semaunya dia mengambil kebijakan terhadap
rekan kerjanya untuk memperhatikan rekan. Menyalahgunakan wewenang. Wewenang. Ya, Oke. ya seperti itu menyalakan wewenangnya. Dan yang ketiga terkait dengan solusi itu tadi. Yang pertama, dalam menjalankan tugas seperti yang disampaikan oleh materi secara profesional, bahwa kita harus tahu alurnya, prosedurnya, dan sudah ketika menjalankan tugas dan apa saja yang perlu kita lakukan itu harus kita terapkan secara baik, karena sebagaimanapun kita merupakan tenaga pendidik yang akan diteladani oleh peserta didik. Bagaimana nanti kalau kita menjadi pendidik tetapi kita tidak menerapkan yang terbaik untuk anak-anak kita, itu juga secara tidak langsung mengajarkan yang tidak baik kepada anak. Jadi oleh karena itu selama kita menjalankan tugas, kita harus menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita, menjalankan tugas sesuai porsinya, dan mengambil keputusan juga harus sesuai dengan payung hukum yang sudah ditetapkan secara berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, terima kasih Kakak Erik dan Kakak Ain. Nah, pertanyaan terakhir nih. Seandainya Kakak Erik dan Kakak Ain berada di posisinya Bapak Lazarus, bagaimana sih rasanya atau bagaimana yang akan kalian lakukan? Mulai dari Kakak Ain atau Kakak Erik? Kalau saya, Oke, kalau dari saya KPI. berada di posisinya guru honorer, maka saya Atau menindaklanjuti. posisinya Kak seperti Bapak Iya, Lazarus iya. tadi? Ya, Itu guru kalau honorer. saya seperti itu, maka saya harus menindaklanjuti permasalahan ini. Karena sebagaimanapun, dia itu kepala sekolah ini tidak menjalankan tugasnya berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan seperti yang disampaikan Undang-Undang nomor 17 nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga pendidikan, bahwa di sini sudah ada tercantum undang-undang, artinya bahwa ketika guru honorer melakukan penyelewengan atau melakukan permasalahan, maka itu kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak, tetapi melakukan pembinaan dan pelatihan demi menjadi guru yang profesional. Tidak selamanya harus langsung mengambil keputusan untuk dipecat atau diberhentikan dari tugasnya. Oke, berarti intinya Berarti diajukan. saya harus menindaklanjuti Lanjut. permasalahan dari kepala sekolah ini kepada pihak yang lebih berwenang lagi, Oke, yaitu pihak berwajib ya. Yes. Oke. Kalau dari Kakak Ain, gimana tuh? Kalau dari sayanya, kalau saya menjadi seorang guru honorer atau saya berada di posisi Bapak Lazarus itu, Oke. tentu yang pertama saya perasaan saya itu ya pasti malu karena saya dipecat tanpa ada alasan, apalagi saya itu tidak membuat kesalahan. Terus Iya. yang pasti juga bukan hanya saya yang menjadi korban, tetapi juga ada kalau saya sebagai Bapak Lazarus itu ya posisinya laki-laki, ada istri, ada anak saya yang juga menjadi korban karena saya kehilangan mata pencarian. Iya, oke. Apalagi saya itu kan mungkin saya guru honorer, mata pencarian saya kan ada di sekolah begitu. Terus untuk menafkahi keluarga ya saya bekerja. bukan bekerja, saya sudah bersandar pada uang gajian dari sekolah itu. Iya, betul. Nah, ketika saya dipecat, ya bagaimana dengan kehidupan saya dan terus? keluarga. Tapi di sisi lain juga saya seperti apa yang disampaikan oleh Nana Erik tadi, saya mengambil tindak lanjut ya, semampunya saya mengambil tindak lanjut ya ke jalur hukum karena saya itu dipecat tanpa ada alasan dan juga ini sudah bertolak belakang dengan undang-undang yang sudah tertera di negara Indonesia ini. Oke, terima kasih Kakak Erik dan Kakak Ain tentang pendapat menyangkut tentang kasus yang sedang dibicarakan ini. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kami kali ini tentang kasus pemecatan guru honorer sekolah dasar yang telah mengabdi selama 10 tahun diberhentikan atau dipecat tanpa ada alasan yang jelas. Baik, nanti saksikan berita atau diskusi kami di lain waktu tentang berbagai kasus atau berbagai perbincangan yang sedang hangat-hangatnya terjadi di kalangan masyarakat. Sampai jumpa, oke? Dah.